Halo teman-teman, jumpa lagi di channel APK KDI. Di depan saya ada laptop merek Dell dengan model P2 4T. Di sini kerusakannya adalah engsel LCD-nya ya teman-teman. Jadi ketika laptopnya akan dibuka seperti ini, nah ini ada patah seperti di sini, ada patah ya teman-teman, ada yang patah. Ketika dibuka pun sangat sulit. Nah, bisa teman-teman lihat. Nah, video pembahasan kali ini adalah saya akan melakukan perbaikan engsel laptop Dell P2 4T. Oke. Ada beberapa bahan yang perlu teman-teman persiapkan untuk membongkar laptop Dell dan dalam proses perbaikan engsel LCD. Pastikan untuk membongkar laptop Dell kondisinya dalam kondisi mati. Selanjutnya siapkan obeng. Kemudian nanti teman-teman siapkan beberapa alat yang nantinya kita gunakan untuk memperbaiki engsel LCD-nya. Untuk perbaikan engsel LCD yang mana kondisinya seperti berikut, sebenarnya ada beberapa cara. Kita bisa melakukan pengeleman dudukan baut atau pengunci baut pada casing LCD, dan yang kedua kita bisa membaut nanti lubangnya di sebelah sini teman-teman. Selanjutnya nanti kita kunci menggunakan drat pengunci baut. Hanya saja untuk tahap cara yang pertama saya tidak gunakan karena saya memikirkan jangka panjangnya teman-teman, karena biasanya kalau menurut saya pribadi, ini berdasarkan pengalaman saya, untuk memperbaiki engsel LCD yang terlepas dari casingnya, saya itu biasanya membaut atau membuat lubang di belakang casing LCD, selanjutnya nanti dikunci pakai baut agar nanti lebih kokoh ketika melakukan proses buka tutup. Oke teman-teman, kita lanjut ke tahap berikutnya. Saya akan membongkar laptopnya terlebih dahulu. Ketika kalian membongkar pada bagian casing LCD, harus berhati-hati agar LCD-nya tidak pecah, atau mungkin ketika kalian salah dalam proses membuka casing sehingga terjadinya kerusakan ringan dan menyebabkan kerusakan fatal, terutama pada bagian LCD laptop. Karena ini memungkinkan untuk saya perbaiki melalui tampilan seperti ini. Tidak perlu lagi membongkar. Tadi awalnya saya kira harus saya pisahkan agar lebih aman memisahkan antara casing LCD dengan mainboard. Oke, karena ini patah seperti ini, yang perlu kita lakukan terlebih dahulu, saya akan menyolder pada bagian yang ini. Saya akan solder, nanti tembusnya ke sebelah. Kalian siapkan solder. Fungsinya adalah agar nanti kita menyolder bagian casing LCD, nanti tembusnya ke bagian sebelah. Saya panasi dulu soldernya. Di sini ada dua lubang yang mana kondisinya itu sangat besar, dan saya rasa tidak ada baut yang cocok dengan ini, lubang ini. Maka nanti saya akan pindahkan ke sini. Ada dua lubang kecil, nanti saya akan solder di sini, atau saya buat lubang, kemudian nanti saya akan kunci menggunakan baut. Oke teman-teman,
Saya rapikan dulu dudukannya. Nah, ini sepertinya sudah pernah dilem sebelumnya, teman-teman. Nah, ini ada bekas lem. Ini juga ada bekas lem. Saya akan buat 2 lubang dulu di sini, kemudian di sebelah sini juga. Oke teman-teman, di sini saya belum menggunakan solder, saya gunakan dulu pingset seperti ini, yang mana ujung pingsetnya itu tajam. Di sini ada tonjolan, akan saya potong agar nanti saya membuat jalan atau jalur baut di sini. Yang ini ya teman-teman. Nah, ini dengan yang di sini. Selanjutnya yang di sini juga ada 2. Saya lepas dulu LCD-nya biar lebih aman. Untuk melepas LCD ada 4 baut yang terpasang pada sisi LCD. Lepas fleksibel LCD. Amankan LCD-nya. Siapkan solder. Oke, di sini sudah ada 4 lubang. Hanya saja tadi di sini kebesaran ya teman-teman. Nah, ini sudah ada 2 lubang, kemudian di sini juga. Saya rapikan dulu.
Saya akan gunakan baut untuk mengunci bagian casing LCD. Pastikan bautnya yang di engsel tembus ke sebelah casingnya seperti ini. Nah, ini harus tembus seperti ini. Oke teman-teman, di sini prosesnya sudah selesai. Nah, ini sudah bisa dibuka dan ditutup. Seperti yang teman-teman lihat, di sini saya memasang drat agar baut yang saya pasang dari sini bisa tertahan oleh drat. Ini saya ambil dari bekas laptop ya teman-teman. Seperti ini contohnya. Kalau saran saya berdasarkan pengalaman yang saya selalu merekomendasikan menggunakan cara seperti ini, karena kalau hanya dilem seperti di awal tadi ketika saya melihat ada baut bawaan engsel dimana sudah dilem ya teman-teman. Nah, itu mungkin ketahanannya hanya mungkin 1 atau 2 bulan, setelah itu nanti akan terbuka kembali. Jadi saran saya kalian buat seperti ini agar nanti ketika proses buka tutupnya lebih mudah dan kokoh. Oke, saya rakit kembali LCD laptopnya dan nanti kita akan lanjut ke pengetesan. Di sini untuk proses perbaikan engsel LCD sudah selesai dan proses buka tutupnya pun sudah lebih aman. Nah, ini seperti ini sudah lebih aman ya teman-teman. Ini kalau menurut saya pribadi, antara dilem, biasanya kan dilem itu di bagian dudukan engsel. Kalau saya sih saya pribadi saya sering menggunakan cara ini karena saya memikirkan jangka panjangnya. Oke, itulah cara bagaimana memperbaiki engsel laptop yang terlepas dari dudukannya. Semoga ini bermanfaat. Sampai berjumpa lagi di video tutorial selanjutnya.